Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dereng Ajeng. Apunten mriki perwakilan dari PWI Madiun yang saat ini lagi pirang. Nembe dilaporke teng Polres Madiun. Karena ada satu desa, ada makom dibuat tahun 2003. Kemarin kita juga pelaku sejarah juga yang melaksanakan eksekusi itu kita datangi, sebelumnya sudah ada pemberitahuan sama kepala desanya, sudah ada tembusan, dan kepala desa juga tidak tahu makom itu makomnya siapa, tahu hanya yang penting dibangun itu berdasarkan mimpi. Nah, kemarin kita sudah komunikasi tatap muka kepada pemilik tanah Mbak Wagio bahwa itu yang membangun Pak Luki, itu aja. Dari Kalimantan. Dan makomnya itu sudah melenceng dari sejarah. Makomnya itu panjangnya 7 meter, menghadap ke barat. Kemarin itu ada tulisan, kemarin niatnya kita hanya menurunkan papan nama, itu namanya Syekh Maulana. Setelah dibuka morinya ada 3 makom. Itu nama di misalnya ada Habib Al-Idrus sama Habib Abu Bakar, kan itu dibangun tahun 2003. Katanya itu orang Kalimantan datang ke desa Mudak itu katanya ada saudaranya beberapa tahun tidak pulang, kan. Tapi menurut mimpi rongsennya katanya di kaki Gunung Wilis, kan itu. Akhirnya dibangunlah di situ, kan itu. Ini yang pertama. Ini hari Rabu nanti kita PWI dipanggil ke Polres karena dilaporkan pengerusakan laporannya, kan itu. Kan itu. Yang kedua, supaya nanti PWI Madiun Yusuf Abdul kemarin sudah deklarasi Gus Abbas datang, kami mohon nanti Yai Imat Saresen di Madiun, kami mohon biar nanti lengkap PWI Madiun itu. Biar Abdul. Nanti semua suriah ranting NU sekabupaten Madiun kita undang biar tahu sejarah. Karena ini PWI Madiun itu mau bilang sama Kiai Sepuh itu, pekiwo kan itu. Nanti biar nanti yang memberi pencerahan ke Yai Imat engkang boten pekiwo kan itu. Mungkin dipun jadwalaken iki. Kula suwun mungkin dengan hormat, dengan sangat mangke Yai Imat bisa saresen di Madiun Raya. Kemarin waktu deklarasi viral itu Gus Abbas kemarin yang ngawal pasukan trail dari mulai tol sampai ke lokasi, ada pasukan trail yang ngawal. Semangat, saking semangatnya ini ada makam palsu dibongkar, dilaporkan. Coba kita juga prihatin saat ini, karena dekat di sini nanti kalau memang makam-makam nanti sudah betul-betul terjadi, nanti dibikin kitab. Makanya nanti Habib nanti bikin kitab, makam sini nanti di share di Yaman sana, nanti seolah-olah bangsa Indonesia itu yang memerdekakan Habib itu. Deteksi kita PWI Madiun seperti itu. Maka dari itu kami mohon semangat doanya, mudah-mudahan perjuangan PWI Madiun itu betul-betul nanti bisa membantu negara untuk menyampaikan bangsa Indonesia. Ini kami satu bis ini. Ini pada hari ini saya pakai kaos PWI karena saya pakai baju ini tergantung waktu dan dibutuhkan. Saya juga anggota Banser, saya juga kepala desa dari mulai 2009, 3 periode ini. Saya juga anggota kepolisian. Saya 83 sudah jadi anggota polisi. 2009 saya dibutuhkan masyarakat untuk jadi babunya masyarakat. Saya jadi kepala desa sudah 3 periode ini. Makanya badannya kurus, mikirkan rakyat ini, mikirkan umat. Itu ya dari kami. Nama saya Kusno, dan kita juga prihatin. Ini Imam Unyil itu melapor ke Jokowi, ini itu kita prihatin karena Pak Presiden Jokowi itu betul-betul membantu masyarakat lewat undang-undang desa.
Karena kita pelaku sejarah untuk mengugulkan undang-undang desa, kami dulu berjuang dari mulai tahun 2009, akhirnya disahkan 2014. Dengan adanya dana desa itu bisa untuk membiayai guru-guru TPA dan sebagainya, karena di dalam anggaran dana desa itu juga untuk kepentingan pembinaan, untuk guru-guru TPA, PAUD itu juga dari dana desa. Nah, itu yang kita alami. Nah, ini kan dilaporkan. Itu aja. Sampun, makasih. Sementing kalau nyuwun waktu wekdal nanti untuk Bu untuk Yai Imad nanti bisa sarasan di Kabupaten Madiun. Ini mohon dengar. Setuju ya? Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun itu memang PWI yang baru dilantik yang langsung action dan beraksi untuk masyarakat. Luar biasa, malam dilantik, makam semadiun hilang semua itu. Makam palsu. Dia tidak tahu kalau ada undang-undang tidak boleh menghancurkan batu nisan. Tapi nanti jawabnya gampang itu Pak Kades. Jawabnya kan undang-undang itu yang tidak boleh itu menghancurkan batu nisan asli. Kalau ini makamnya makam palsu, Pak. Udah, insya Allah Pak Hakim juga ngerti. Yo, yang viral itu ya katanya Kiai Maduddin ya. Ya udah, bebas katanya. Nanti begitu insya Allah. Saya sih berharapnya polisi kan sebelum dinaikkan kemana-mana ini harus cerdas. Oh, yang begini ini polisi kan udah tahu juga. Oh, banyak makam-makam palsu, bahaya buat anak cucu saya, kan begitu. Karena apa yang dilakukan PWI itu bukan hanya untuk PWI dan anak cucunya, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan anak cucu bangsa Indonesia, termasuk anak cucu para polisi sendiri. Negara ini negara kita, tanah ini tanah kita, air ini air kita. Kita jaga sebagaimana leluhur kita mewariskan kepada kita hari ini dengan sejarahnya, dengan perjuangannya. Kita jaga sejarah mereka untuk kita wariskan kepada keturunan kita, bahwa leluhur kamu KRT Sumodiningrat untuk membela tanah ini berani mati melawan Inggris, bahwa dulu Sultan Agung untuk tanah Nusantara ini mengirim pasukan ke Jakarta mengusir Portugis. Itu yang akan kita wariskan, superioritas patriotik yang ada di dalam diri jiwa orang-orang tua kita, kita warisi hari ini dan kemudian kita wariskan kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tapi menurut seorang ahli antropolog, kalau kita ingin menjajah sebuah bangsa, gak usah pakai senjata, rubah aja sejarah mereka, maka pada generasi yang kedua, bangsawan-bangsawan mereka, keturunan para pejuang akan menjadi kambing. Pada generasi yang ketiga, semuanya akan menjadi bebek. Kalau sekarang, mereka ini sekarang merubah, masih ada gaya-gaya para pendekar-pendekar yang tahu sejarah sesungguhnya. Mereka paling mencatat, mereka paling mempersiapkan. Tapi ketika lama-kelamaan dikaji oleh filolog, nyari-nyari kitab manuskrip, padahal manuskrip palsu. Wah, ini nih lumayan. Ada sejarah baru yang tidak ada. Sebagaimana sejarah pada biasanya dianggap sebuah sumber, padahal itu manipulatif, informasinya tidak ada pada masanya. Kemudian bertentangan dengan manuskrip-manuskrip yang lebih tua, mukhalifatan lil usul. Ini hari ini saya lihat sejarawan-sejarawan kita juga, karena dia itu terpacu oleh waktu, ingin menyelesaikan sebuah buku. Kadang-kadang bukti-bukti sumber-sumber non primer itu dijadikan juga sebagai bahan oleh mereka untuk menulis historiografi, sehingga kemudian historiografi ini antara satu dan yang lainnya bertentangan. Ini menulis sendiri tentang sejarah Siti Jenar misalnya dengan versinya, ini menulis sendiri dengan versinya, tanpa mau duduk coba mana kita data yang paling primer, itu yang akan kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Nah, masa depan nanti kita akan seperti itu. Kemudian orang yang selain daripada sejarawan-sejarawan yang mempunyai
tidak mempunyai niat jelek itu, kemudian ada orang nomor ketiga yang dia ingin menulis sejarah untuk kepentingan mereka, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Tapi sebenarnya kita harus ingat di sana ada Allah. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah. Yang merubah sejarah-sejarah bangsa itu, la tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.